bagaimana cara kita untuk menghindarkan kita dari ibadah. Iko rapalah sabanta, iko barasialah sabanta, iko rapialah sabanta. Orang kelaka azan inyo alun ado beribadah setelah sahur tadi. Padahal sahurnya jam 4:30 selesai, jam 4 sudah selesai. Ada 1 jam waktu yang luar biasa yang Allah sampaikan, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu-waktu sahur itu orang meminta ampun itu adalah waktu yang makbul, waktu yang luar biasa mustajabnya. Tetapi kita dilalaikan. Cucilah piring sebentar dulu, rapian lah ikut sebentar. Padahal selesai subuh itu bisa dilaksanakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mendapatkan nikmat, kita senantiasa hendaknya bersyukur kepada Allah dengan ucapan yang begitu singkat, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau tercurah kepada kita nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hadapan Allah nanti ketika di hari menimbang amal kebaikan dan keburukan. Ketika itu kita butuh kepada Nabi, Nabi memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, di bulan yang akan datang adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Sya'ban kita lalui dengan perjuangan mempersiapkan ibadah Ramadan kita. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, satu hal yang harus kita benar-benar perhatikan, bahwa di bulan Ramadan nanti kita puasa, insya Allah kita akan berpuasa. Di bulan Ramadan nanti kita membaca Quran, itu pasti kita akan membaca Al-Quran. Tetapi yang harus kita perhatikan, apakah kita istiqomah atau tidak. Kalau tarawih, kemungkinan seluruh umat muslim di dunia akan melaksanakan tarawih, apalagi di hari pertama sampai hari ketiga minimal-minimalnya. Tetapi yang memisahkannya adalah keistiqomahan. Maka perlu rasanya kita kaji apa itu istiqomah, sehingga lahirlah rasa keinginan kita untuk istiqomah dalam kehidupan kita, terutama kepada ibadah. Bukankah solat yang kita lakukan, Allah tidak menyuruh kita laksanakanlah solat wajib sekali baru selesai sampai akhir? Tidak seperti itu. Allah memerintahkan setiap hari 5 kali sehari semalam minimalnya. Maka kalau kita melaksanakan itu sudah mampu kita melaksanakan istiqomah dalam ibadah. Tetapi di bulan Ramadan tentu ada tambahan-tambahan ibadahnya. Maka Bapak Ibu, kita lihat di surah Al-Ahqaf, yaitu surah yang ke-46 pada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah, artinya orang-orang yang beriman yang paling prioritas untuk istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan mereka, Rabb mereka adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tetap pendiriannya, kokoh keyakinannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan diterpa kesedihan dan mereka juga tidak akan diterpa oleh rasa takut. Bapak Ibu jamaah subuh yang kami muliakan, maka rasanya istiqomah ini adalah karakter orang yang beriman, tidak dimiliki oleh orang kafir. Sama yang di luar dengan yang di dalam, itu adalah karakter orang beriman. Kemudian dikuatkan juga oleh hadis Nabi, dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqamah. Maka perlu rasanya Bapak Ibu kita pahami istiqamah ini. Semisal Bapak Ibu di bulan Ramadan nanti kita sudah mulai di malam pertama tarawih, niatkan sedari awal itu kita melaksanakan salat tarawih kalau tidak ada halangannya, seperti yang ibu-ibu kaum perempuan yang masih ada uzur bulanannya, itu tidak apa-apa. Tetapi di waktu-waktu bisa kita melaksanakan ibadah, benar-benar kita niatkan melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Bukan hanya seperti anak-anak kita, kalau anak-anak kita mungkin 2 lalu pergi, mungkin 4, kita dari awal sampai selesai, dari awal tarawih rakaat pertama sampai witirnya. Kemudian kalau kita sanggup, kita tambah dengan membaca Al-Quran sebentar baru kita pulang. Maka itulah yang dikatakan istiqomah, mempersiapkan ibadah tersebut. Bulan Ramadan malamnya disebut Qiyamul Ramadan, maka kita isi dengan istiqomah dari kata yang sama, qoma, yaitu tegak atau berdiri. Artinya Bapak Ibu, untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan itu perlu keistiqomahan. Kalau tidak, banyak sekali godaan di luar. Mungkin di hari pertama karena semangat girah kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu masih semangat. Tapi di hari ketiga, ke hari keempat, ada saja godaan. Maka nanti akan kami sampaikan bagaimana caranya, tipsnya untuk kita beristiqomah. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan khususnya supaya kita beristiqomah? Yang pertama adalah kita niatkan untuk Allah. Berat Bapak Ibu kalau kita tidak niatkan karena Allah. De sana awak pai lo ke masaji solat tarawih. De inyo ndak pai awak nak lo pai do. Itu ndak karena Allah itu. Karena Allah itu bagaimanapun caranya dan sudah kita persiapkan, ndak ada kendaraan awak berjalan. Cari sampai yang dekat. Yang dakik dari rumah Bapak Ibu. Kalau di masjid kita silakan usahakan benar-benar dari sorenya kita sudah persiapkan. Beku ambut tarawih ke masjid Sapi Isma. Beku setelah itu baru membaca Quran. Maka dari awal kita sudah niatkannya itu karena Allah, bukan menggantungkan ibadah kita kepada orang lain. Kok inyo pai awak pai, ku ana awak pai lo. Ada seperti itu Bapak Ibu. Tentu kita yang menggerakkan. Kalau orang tidak payah kita ajak, dia tidak ikut, silakan kita pergi. Maka yang pertama caranya adalah kita niatkan karena Allah. Kalau kita ingin istiqomah. Kemudian yang kedua, menjadikan prioritas utama, bukan menjadi pilihan kedua. Beko kalau awak ndak pai balanjo, pai siawak tarawih. Itu tidak menjadi Bapak Ibu, tidak jadi istiqomah.
Beko kalau ndak tiba balanjo atau nak payah awak ke pasar, awak membaca Quran sih. Ndak bisa seperti itu. Itu tidak akan istiqomah. Maka istiqomah itu kita jadikan dia prioritas utama terlebih dahulu. Maka ketika ada godaan, ketika ada hal-hal lain yang bisa mengganggu keistiqomahan kita, kita bisa untuk menghilangkannya. Kita bisa menyampingkannya. Semisal Bapak Ibu di bulan Ramadan ini nanti kita sahur, kita niatkan setelah kita sahur kita membaca Al-Quran. Jangan kasih kesempatan Bapak Ibu, jangan lagi kesempatan matu. Matu kau nyua micin sakit Bapak Ibu. Lah mulai mangantu sakit. Sabanta kau ya sabanta kece hati awak, tapi dan terjadi sampai nanti 6:30 kurang 5 baru jago dia. Di sini subuhnya. Nah artinya Bapak Ibu, jadikan prioritas utama, hal-hal lainnya kesampingkan terlebih dahulu. Setelah kita sahur, maka langsung ambil wudhu. Langsung ambil wudhu, kemudian lakukan ibadah-ibadah sunnah. Langsung ambil Al-Qurannya. Maka cepat kita menghindari supaya kita digoda dengan hal-hal lain. Kalau di turian Bapak Ibu, dicaliak di rumah adosen kan dikarajuan Bapak Ibu. Adose, caliak cucian. Padahal waktu yang lain masih banyak. Tapi godaan itu bagaimana cara kita untuk menghindarkan kita dari ibadah. Iko rapalah sabanta, iko barasialah sabanta, iko rapialah sabanta. Orang kelaka azan, inyo alun ado beribadah setelah sahur tadi. Padahal sahurnya jam 4:30 selesai, jam 4 sudah selesai. Ada 1 jam waktu yang luar biasa yang Allah sampaikan, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu-waktu sahur itu orang meminta ampun itu adalah waktu yang makbul, waktu yang luar biasa mustajabnya. Tetapi kita dilalaikan. Cucilah piring sebentar dulu, rapian laiku sebentar. Padahal selesai subuh itu bisa dilaksanakan. Kemudian setelah kita menjadikan prioritas utama tentuan waktu dan tempatnya. Ya Bapak Ibu, yang pertama niatkan karena Allah, kemudian jadikan prioritas utama, dan yang ketiga tentukan tempat dan waktunya. Harus jelas Bapak Ibu. Zaman beko awak nio baca Quran 1 juz di masjid silahkan, di rumah silahkan. Awak nio melaksanakan solat tahajud 8 rakaat di bilo. Yang menjadi masalah kenapa orang tidak bisa istiqomah, karena tidak jelas waktu dan tempatnya. Awak niat tahajud itu saja. Bapak Ibu, pernah tidak kita merasakan kalau kita sudah niatkan, maka ada semacam pertolongan dari Allah. Ya Allah, ambonio biswa solat tahajud jam ampe setengah ampe lah di jagoan, lah jago awak surang de apa de ado niat jo tadi jam ampe ka melaksanakan solat tahajud. Atau misalnya awak nio berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 1000 kali. Bilo di matampenyo, bilo waktunya dari jam 5 misalnya sampai nanti babuku. Nah, supaya kita bisa istiqomah, maka kita tentukan Bapak Ibu di mana tempatnya dan kapan waktunya. Apapun itu, membaca Al-Quran, bahkan bersedekah pun, kalau kita buat waktunya kita bisa istiqomah. Setiap Jumat pagi saya bersedekah setelah subuh. Itu jelas Bapak Ibu, maka menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita. Yang menjadi masalah, awak dia sadakah, waktunya ndak ada, tampaknya ndak tentu, akhirnya ndak bisa dilaksanakan. Maka untuk bisa istiqomah itu kita tentukan tempat dan waktunya.
Kemudian yang keempat, cara kita untuk beristiqomah adalah berjamaah. Apapun itu kita berjamaah. Kok apa-apa ibu-ibu, supaya kuat, kalau awak membaca Quran sajus sehari, buat kumpulannya. Selesai solat subuh misalnya, awak ni duduk bersama-sama 5 orang, 10 orang membaca 1 juz Al-Quran sampai selesai setiap hari di bulan Ramadan. Buat itu berjamaah. Kok surang-surang bapak ibu baru membaca selembar? Lah baiklah, payah awak lah. Dah ada orang mencari ada. Tapi kalau awak berjamaah, komitmen bapak ibu, awak saling menguatkan. Lamuriko kawan surang bapak ibu di sawalah. Jago lah. Baru 5 halaman, baru 6 halaman. Lamuriko bisa diingat kawan. Kalau surang bapak ibu, langsung saya lalu lah. Baru satu halaman atau 1 lembar. Maka bapak ibu untuk beristiqomah kita berjamaah. Kita berjamaah. Solat tarawih itu bapak ibu coba di rumah 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir surang. Paniknya minta ampun bapak ibu, godaannya luar biasa. Tetapi karena kita berjamaah, rasanya ringan melaksanakan tarawih itu. Rasanya tidak sadar siawalah selesai. Karena awak senang ada orang kiri kanan awak, ada imam yang membaca dan rancak dan membuat senang hati. Cuba kita surah bapak ibu tarawih 20 rakaat full di rumah tambah witirnya. Bisa dipastikan di rakaat keempat saja kita sudah digoda. Bisa apa di rakaat kanan berhenti. Lepas saya akan tak kama-kama, tak makan, tak minum lah tak kalau itu tidak jalan selai. Maka istiqomah itu perlu berjamaah. Apapun itu, membaca Quran, solat tarawih, kemudian solat berjamaah, perlu kita berjamaah. Maka bapak ibu yang kami muliakan, kami berharap kami sendiri dan kita semua benar-benar bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Yang pertama, niatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Niatkan karena Allah. Yang kedua, jadikan prioritas utama, bukan pilihan kedua, bahkan pilihan ketiga. Kemudian sediakan, pilih tempat dan waktunya. Ya, dan yang keempat, kita berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, karena istiqomah ini sama dengan berdiam bapak ibu. Tidak semua orang bisa memilikinya. Semua orang ingin memiliki berdiam, tetapi tidak semua memilikinya. Semua orang ingin istiqomah, tetapi orang yang sabar, yang tangguh, yang benar-benar yakin kepada Allah yang bisa menjadi istiqomah. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kita, menjadi milik kita, keistiqomahan dalam beribadah. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami pribadi menyambut Ramadan mohon maaf kepada Bapak Ibu kok ada ucapan, penyampaian ataupun sikap kami selama bersinggungan, berinteraksi dengan Bapak Ibu. Kami di bulan mohon maaf untuk menyambut bulan Ramadan ini. Semoga kita dalam keadaan suci, bersih, dan benar-benar tidak ada yang mengganjal hati kita untuk benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.